Bab 023. Astaga, sabar ya Nat, pasti ini berat untukmu. Denisa bahkan langsung bangkit dari duduknya dan pindah duduk di samping Nadine. Dia memeluk Nadine dengan erat. Tidak tahu jika saat ini Nadine hanya sedang menjual kesedihan untuk menghindari kemarahan. Tapi Nadine rasa seperti ini lebih baik, karena sungguh, dia tidak ingin berselisih dengan Denisa. Bagaimanapun Denisa adalah wanita yang baik baginya. Cukup lama mereka berada di dalam kafe itu, banyak hal yang mereka bicarakan, terutama tentang Rizal. Nadine merasa jika saat ini dia sedang bertemu dengan mantan istri suaminya. Jadi tak canggung sedikitpun meski membahas tentang burung murahan itu. Jamil akhirnya mereka berpisah, Nadine harus pergi ke perusahaan sebelum jam makan siang. Ketika sudah berada di dalam mobil, Nadine mengambil ponselnya yang sejak tadi terhubung sambungan telepon dengan Oma Zaida. Jadi Oma Zaida bisa mendengar semua pembicaraan Nadine dan Denisa. Oma Zaida sungguh merasa tidak tenang tentang pertemuan ini, karena itulah dia meminta kepada Nadine untuk saling menelepon agar dia pun bisa tahu apa yang dibicarakan oleh mereka berdua. Jadi sekarang Oma perannya jadi orang jahat ya? Sindir Oma Zaida. Nadine tertawa pelan. Maaf Oma, menghadapi orang yang bersedih, kita harus terlihat lebih sedih lagi, balas Nadine pula. Ternyata kamu pintar bohong ya. Oma, rengek Nadine pula, lagi pula kebohongan yang dia gunakan adalah untuk kebaikan, bukan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi. Dan mendengar suara Nadine yang merengek seperti itu, Oma Zaida pun tertawa. Entahlah, semenjak ada Nadine, Oma Zaida pun jadi lebih sering tertawa seperti ini. Hidupnya jadi tidak terlalu kaku seperti saat masih hanya bersama Rizal saja. Menjelang jam istirahat makan siang, akhirnya Nadine tiba di perusahaan. Kedatangannya yang sangat terlambat dan semaunya itu tentu saja dipandang menyebalkan oleh semua orang. Apalagi saat melihat Nadine yang berjalan layaknya seorang nona muda, makin membuat semua karyawan yang lain merasa kesal. Aku heran, sebenarnya sekarang ini kerjaan sekretaris Nat di kantor ini apa? Bukannya posisi dia sudah digantikan oleh sekretaris Amar. Lalu kenapa dia tidak dipecat saja, ucap salah seorang karyawan wanita. Dia bicara seperti itu setelah Nadine tidak terlihat lagi, sudah masuk ke dalam lift dan menuju lantai 5. Benar, tapi dengar-dengar sekarang dia jadi sekretaris pribadi Tuan Rizal, jadi tidak mengurus tentang dokumen-dokumen lagi, melainkan hanya mengurusi masalah pribadi. Heleh, sekretaris pribadi apa? Yang ada sekretaris Nat malah bersikap semaunya. Tuan Rizal saja sudah datang pagi tadi, masa sekretaris pribadinya baru tiba sekarang. Semua orang benar-benar tidak terima dengan perlakuan istimewa yang ada pada sekretaris Nat itu. Mereka merasa sekretaris Nat dianak emaskan. Tetap bekerja tapi seolah tidak melakukan pekerjaan apapun, bahkan datang ke kantor dengan sesuka hati. Tentu saja semua orang merasa iri. Dan pembicaraan tentang keistimewaan sekretaris Nat itu sudah jadi bahan pembicaraan semua orang. Tidak ada yang tidak membiarkannya. Tiba di lantai 5, Amar pun sama, dibuat heran dengan sikap Nadine yang semaunya itu. Sekretaris Nat, sapa Amar. Aku akan langsung ke ruangan Tuan Rizal, balas Nadine, dia bahkan tidak duduk atau meletakkan tasnya dulu. Melainkan langsung menyelonong begitu saja. Tanpa mengetuk pintu dan membuka pintu itu seperti pintu rumahnya sendiri. Padahal di dalam sana Tuan Rizal sedang bersama asisten Joe. Tapi Amar melihat dengan jelas, Nadine yang tersenyum lebar tanpa ada rasa bersalah langsung masuk ke dalam ruangan itu. Nadine, benar-benar diperlakukan istimewa di perusahaan ini, gumam Amar. Karyawan mana yang berani bersikap seperti itu?
tiap kali melihat asisten Joe ataupun Tuan Rizal yang ada. Semua orang akan takut. Tapi tidak dengan Nadine, kedua pria menakutkan itu seolah tunduk kepadanya. Dan melihat sekretaris Nat yang sudah datang, asisten Joe pun menyudahi pekerjaannya dan pamit keluar. "Saya permisi dulu Tuan," pamit asisten Joe. Jangan lupa Joe, siapkan kamar berukuran besar untuk aku dan Nadine." "Baik," balas asisten Joe patuh. Sebelum benar-benar keluar dari ruangan itu pun dia menundukkan kepalanya memberi hormat. Nadine mengerutkan dahi, tidak tahu apa-apa tentang kamar yang lebih besar itu. Asisten Joe juga menundukkan kepala pada Nadine, dan Nadine pun membalasnya juga sebagai sapaan. Mereka. Rizal bangkit, berjalan lewati Nadine dan mengunci pintu ruang kerjanya setelah Joe keluar. Nadine tidak heran, dia malah tersenyum. Menurut saat Rizal menariknya untuk duduk di atas pangkuan di sofa ruangan itu. "Tadi membicarakan apa dengan asisten Joe?" tanya Nadine, bicara dengan suaranya yang lembut sekali. Tangan kanannya pun mulai mengelus dada sang suami. "Ada pertemuan pengusaha, diadakannya di Pulau Dream Island. Jadi aku akan mengajak kamu pergi. Selama 3 hari, kita pergi menggunakan super yacht yang dulu kamu beli. Mau ikut tidak?" tanya Rizal pula. Tangannya tak tinggal diam, mengelus punggung Nadine naik turun, lalu memeluk pinggang istrinya itu. Mereka saling tatap dengan intens. Seolah yang bicara bukan hanya mulut mereka tapi juga tatapan itu. Tatapan saling mendamba, saling menginginkan. Dan di antara mereka berdua, ternyata Nadine yang tidak kuat untuk tidak menyentuh suaminya lebih dulu. Bukannya menjawab pertanyaan Rizal itu, Nadine malah bergerak mendekat, mengikis jarak dan mencium bibir suaminya. Menyentuh wajah Rizal menggunakan kedua tangan, sampai dia bisa merasakan telapak tangannya ditusuk-tusuk oleh bulu-bulu di rahang sang suami. Menciptakan sensasi yang tak bisa Nadine utarakan. Rizal tersenyum dan membalas ciuman itu, dia memang lebih suka Nadine yang agresif seperti ini. Lenguh Nadine. Tanpa sepengetahuannya Rizal sudah berhasil menurunkan bajunya, hingga sebatas lengan dan dua dadaannya keluar. Ciuman Rizal itu pun turun, menyusuri leher hingga menyesap dada itu. Sampai Nadine mendesah keenakan. Mereka memang belum pernah melakukan percintaan di kantor ini. Nadine pun ingin membuat kenangan. Mereka sendiri. "Sayang, mau tidak pergi ikut bersamaku?" tanya Rizal, di antara aktivitas panas mereka. Nadine mengayun tubuhnya dengan perlahan di atas pangkuan sang suami, di antara penyatuan mereka. Yang sudah sempurna. "Mau, tapi siapa saja yang ikut? Apa ada wanitanya selain aku?" "Ada banyak, sekitar 50 orang akan berkumpul di sana. Ada beberapa hal juga yang akan kami bicarakan. Mengenai bisnis." Sekretaris Am ikut. "Tidak, hanya Joe." Desah Nadine, bagaimana saat ini dia sedang mencari kenikmatan. "Baiklah, kalau begitu aku ikut," timpal Nadine. Rizal lantas ikut menggerakkan pinggul sang istri menggunakan kedua tangannya, membantu Nadine untuk tiba di puncak lebih dulu. Sebelum makan siang mereka lebih dulu saling memuaskan. Rasanya enak sekali, sampai Nadine pun jadi ketagihan. "Mas, aku tadi tidak sengaja bertemu dengan Denisa," ucap Nadine, saat ini mereka sudah duduk masing-masing dan menikmati makan siang. "Tidak sengaja atau memang janji ketemuan?" balas Rizal, hingga membuat jantung Nadine tersentak. "Dek, belum apa-apa tapi sudah ketahuan." "Kok Mas tahu?" "Ya tahulah, makanya jangan jadi tukang bohong," balas Rizal, sebenarnya dia membaca pesan yang masuk di ponsel Nadine. Dan mendengar itu, bibir Nadine pun mengerucut,
tapi juga merasa malu sekaligus. Tapi aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan, apa Denisa tahu tentang hubungan kita? Tanya Rizal pula. Nadine mengangguk. Cukup lega saat Rizal tidak tahu tentang pembicaraan mereka, bisa bahaya jika Rizal tahu tentang burung murahan itu. Bisa-bisa Nadine tidak diberi kesempatan lagi untuk menikmatinya. Denisa lihat saat kita pergi ke restoran untuk makan siang kemarin, dia curiga dan tadi memastikan semuanya, jadi aku jawab jujur. Dia memarahi kamu? Tidak. Benarkah? Kalau sampai Denisa tahu, kupikir dia akan menjambak rambutmu. Aku pura-pura sedih, aku bilang saat pertama kali kita melakukannya karena obat perangsang. Tidak taunya hamil, jadi aku terpaksa menikah dengan Mas. Rizal tertawa. Entah kenapa cerita itu malah terdengar sangat lucu di telinganya. Terpaksa? Tanya Rizal lagi dan Nadine mengangguk. Nadine juga menyantap makan siangnya. Ternyata kamu memang pintar bohong ya. Bibir Nadine mengerucut. Dan Rizal makin tertawa. Awas kalau kamu berani membohongi aku, ancam pria itu pula, dan Nadine makin mencebikkan bibir. Rizal lantas mengelus puncak kepala sang istri dengan sayang, mencium pipi Nadine dengan lembut. Kap, aku sangat mencintai kamu, ucap Rizal. Kalimat yang membuat Nadine jadi tersenyum. Maaf ya tadi bohong, harusnya aku bilang langsung kalau bertemu dengan Denisa, pinta Nadine. Bagus kalau kamu masih ingat minta maaf. Mas, kok bahasanya menyudutkan aku gitu? Rizal tersenyum. Pembohong memang harus diberi efek jera. Mas. Rizal tertawa lagi. Makanlah, ucap Rizal dengan lembut. Dia lagi-lagi juga mengelus puncak kepala Nadine dengan sayang. Jam 2 siang Bianca baru tiba di perusahaan, hari ini dia hanya ada sedikit pekerjaan di sini. Mengambil materi baru untuk bahan pembicaraan saat diundang ke salah satu acara. Sebagai brand ambasador perusahaan itu, Bianca memang lebih banyak bekerja di luar. Namun ketika siang ini dia datang, hal pertama kali yang dia dengar adalah tentang Nadine. Nadine saja terus, sampai bosan aku mendengarnya. Batin Bianca, penuh kekesalan. Tapi dia pun sudah tidak bisa membuat banyak ulah lagi karena sebelumnya sudah mendapatkan teguran dari asisten Joe. Namun tetap saja, kini Bianca ingin tahu perihal apa lagi wanita itu diperbincangkan. Ada apa lagi dengan sekretaris Nat? Tanya Bianca, pada salah satu karyawan wanita di sana. Semakin hari sekretaris Nat semakin berani saja, bagaimana bisa dia datang ke kantor ketika jam istirahat siang? Kalau aku jadi bosnya sudah kupecat karyawan seperti itu. Oh, balas Bianca singkat. Dia jadi kembali berpikir tentang wanita itu, sebenarnya Nadine itu punya hubungan dengan Joe atau Rizal. Rasanya jika hanya jadi kekasih Joe tak akan mungkin bisa bersikap semaunya seperti itu. Apa iya Nadine punya hubungan dengan Rizal? Batin Bianca, jadi penuh tanda tanya. Hari pun bergulir. Kabar tentang kepergian Tuan Rizal ke Dream Island sudah jadi pembicaraan, dan makin jadi bahan gosip saat Nadine pun ikut dalam pertemuan itu. Pasalnya bagi mereka, peran Nadine tidak akan terlalu penting karena Tuan Rizal telah didampingi oleh asisten Joe. Benar-benar mencurigakan, kalau benar Rizal punya skandal dengan sekretarisnya, Nadine pasti akan langsung dikeluarkan dari kantor ini, gumam Bianca, dia tersenyum miring. Pasalnya sudah jadi rahasia umum jika Oma Zaida melarang Rizal untuk memiliki hubungan dengan karyawannya, karena hal itu akan merusak citra perusahaan. Aku harus pergi juga ke Dream Island untuk mencari bukti, putus Bianca. Dia benar-benar merasa penasaran atas tiga orang itu, Rizal, Joe dan Nadine. Bianca pun akhirnya memutuskan akan pergi ke Dream Island juga,
dia akan pergi sendiri dan tidak bergabung dalam rombongan yang naik Super Iyah milik Rizal. Jam 5 sore saat pulang kerja, Nadine langsung masuk ke dalam mobil sang suami. Hari ini Rizal mengemudikan mobilnya seorang diri tanpa sopir. Malam ini rencananya mereka akan menjemput Mama Mulia untuk berkunjung ke rumah utama keluarga Adriansah, untuk bertemu dengan Oma Zaida. Sebelum mereka pergi ke Dream Island, Oma Zaida dan Mama Mulia harus sudah bertemu lebih dulu. Rumah Mama Mulia masih direnovasi, jadi selama ini Mama Mulia selalu menginap di hotel. Jadi kali ini pun Nadine dan Rizal akan menjemput Mama Mulia di hotel tempatnya menginap. Oma Zaida sudah tahu semua tentang uang Rizal yang dipakai untuk oleh Nadine dan Mama Mulia. Oma Zaida tidak merasa keberatan tentang hal itu. Lagi pula semua uang milik Rizal itu adalah hasil kerja keras cucunya sendiri, jadi terserah mau dipakai untuk apa oleh Rizal. Dan hal yang paling penting adalah saat ini Nadine sedang mengandung cicitnya, seseorang yang jauh lebih penting daripada semua harta di dunia ini. Jadi apapun keinginan Nadine memang sebisa mungkin akan mereka turuti. "Mas," kata Mama, "kalau kita sudah tiba di hotel langsung telepon saja, nanti dia yang akan menghampiri kita." "Baiklah, kamu sudah bilang kan kalau malam ini Mama Mulia menginap saja di rumah?" "Iya, udah kok." Rizal hanya mengangguk kecil, tatapannya masih fokus pada jalanan. Dan tak berselang lama kemudian akhirnya mereka tiba di hotel tempat Mama Mulia selama ini tinggal. Setelah Nadine menelpon, Mama mulai pun segera menghampiri. Sejak tadi Mama Mulia juga sudah menunggu di lobi. Masuk ke kursi belakang. "Ya ampun Nat, Mama gugup sekali mau bertemu dengan neneknya Rizal." "Mama harus gimana ya?" tanya Mama Mulia langsung. Rizal sudah tersenyum lebar ketika mendengar pertanyaan itu, dia pun lantas segera menyalakan mesin mobil dan kembali melaju. Kegugupan yang ditunjukkan oleh Mama Mulia saat ini persis sekali dengan kegugupan yang dulu pernah dialami oleh Nadine sebelum bertemu dengan Oma Zaida. Dan hal itu membuat Rizal merasa lucu. "Mama tenang saja, Oma Zaida sudah tahu semuanya kok, beliau tahu kalau selama ini Mama banyak menghabiskan uang suamiku," balas Nadine, dia malah semakin menakut-nakuti sang ibu. "Astaga Nat, apa saja yang sudah kamu ceritakan pada Oma Zaida?" Harusnya diskusi dulu dong dengan Mama." Nadine tertawa terbahak. Seolah lupa jika dulu dia pun merasa takut untuk bertemu pertama kali dengan Oma Zaida. "Sudah Ma, aman, tenang saja," balas Nadine setelah tawanya cukup mereda. Sepanjang perjalanan itu Mama Mulia gugup sekali, sampai kedua telapak tangannya basah dengan keringat dingin. Tapi dia tidak bisa menghentikan waktu untuk menghindari pertemuan ini, bagaimanapun keadaannya mereka memang harus segera bertemu, karena saat ini Nadine dan Rizal sudah memutuskan bersama. Hampir jam 6 sore akhirnya mereka semua tiba di rumah utama keluarga Adriansah. Nadine memeluk lengan ibunya dengan erat, memberi kekuatan agar Mama Mulia tidak terlalu gugup. "Tenang Ma," ucap Nadine lagi. "Tenang, tenang, mana bisa Mama tenang dalam keadaan seperti ini, apalagi Mama sudah terlalu banyak merepotkan Rizal." Oma Zaida pasti merasa tidak terima tentang hal itu. "Maafkan Mama ya Nat." "Loh, kok jadi minta maaf?" balas Nadine. "Bisa jadi karena Mama yang matre nanti malah kamu yang diperlakukan buruk oleh Oma Zaida." Rizal mengulum senyum mendengar itu, Oma Zaida memang semenyeramkan itu di mata semua orang. "Ma, tenang saja, ayo kita masuk," ajak Rizal pula. Dan setelah sedikit ada perdebatan itu akhirnya mereka semua masuk ke dalam rumah. Ternyata Oma Zaida sudah menunggu kedatangan mereka. Jadi ketika baru beberapa langkah mereka memasuki rumah Oma Zaida, sudah lebih dulu menghampiri. "Dek,
Jantung Mama Mulia seperti mau copot saat ini juga. Sumpah, dia sangat menyesal karena telah banyak menggunakan banyak uang Rizal. Tahu begini, dia hanya memakai sedikit saja, atau bahkan pura-pura tidak mau ketika Rizal menawari. "Mulia, kita bertemu lagi," ucap Oma Zaida dengan ramah, dia bahkan sudah merentangkan kedua tangannya siap menyambut dengan sebuah pelukan hangat. Sementara Mama Mulia sungguh merasa canggung dengan keadaan ini, dia lebih banyak tidak enak hatinya. "Selamat malam Nyonya Zaida." "Heh, sudah jadi besan kok panggilnya Nyonya, panggil saja Mbak." "Mbak terlalu muda Oma, mending panggil Oma saja," balas Rizal, dan berhasil membuat Oma Zaida mendelik. Meski sudah tua, tapi Oma Zaida masih merasa cantik.